Kota Bekasi merupakan salah satu kawasan penyangga ibu kota Jakarta. Di tempat ini menyimpan berbagai sejarah bangsa, seni, budaya, dan kisah-kisah perjuangan lainnya yang belum diketahui oleh masyarakat luas. Salah satunya adalah Monumen Kali Bekasi yang berada di tepi Kali Bekasi. Monumen ini menjadi saksi sejarah batayan 90 tentara Jepang oleh rakyat Bekasi. Oktober 1945. Senja baru saja akan mencapai ujungnya ketika Letnan II Zakaria Burhanuddin mendapat instruksi penting dari Jakarta bahwa harap membiarkan lewat serangkaian kereta api yang memuat 90 anggota Kaigun atau Angkatan Laut Jepang yang akan melintas di stasiun Bekasi beberapa saat lagi. Rencananya, tentara Jepang yang telah menyerah itu akan dibawa ke lapangan terbang Kalijati, Subang, untuk selanjutnya dipulangkan ke negara Jepang. Alih-alih membiarkan kereta api tersebut lewat, Wakil Komandan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat Bekasi itu malah memerintahkan Kepala Stasiun Bekasi mengalihkan jalur perlintasan kereta api dari jalur 2 ke jalur 1 yang merupakan jalur buntu. Akibatnya, lokomotif yang menggandeng 9 gerbong, termasuk 3 gerbong yang memuat 90 tentara Kaigun, terpaksa berhenti, tepat di mulut Kali Bekasi. Begitu kereta api berhenti, massa rakyat dan pejuang Bekasi langsung melakukan pengepungan. Suasana mencekam saat Letnan II Zakaria dan beberapa pengawalnya naik ke atas kereta api dan menanyakan surat izin dari pemerintah Republik Indonesia. Akhirnya, para tentara Kaigun itu menunjukkan surat jalan dari Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Namun, surat tersebut tidak digubris. Pemeriksaan dimulai dengan Zakaria naik ke tangga salah satu gerbong. Setelah diketuk beberapa kali, pintu gerbong dibuka oleh salah satu prajurit Jepang. Tidak beberapa lama kemudian, seorang komandan tentara Jepang keluar. Setelah bertatapan beberapa saat, sang komandan Jepang itu menembakkan pistolnya ke arah Zakaria, namun tidak kena. Dengan sigap, Zakaria langsung menembakkan pistol ke arah komandan Jepang hingga tewas. Tembakan itu ibarat komando bagi massa rakyat dan pejuang untuk menyerbu. Maka tumpah ruahlah ratusan orang yang memasuki kereta api itu dengan membawa berbagai macam senjata. Setelah melalui pertempuran kecil, beberapa menit kemudian massa berhasil menguasai kereta api. Mereka merampas barang-barang yang ada di dalamnya, termasuk ratusan pucuk senjata dan memasukkan 90 tawanan berkebangsaan Jepang itu ke sebuah sel yang berada di belakang gedung stasiun Bekasi. 4 jam kemudian, tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Komandan Resimen 5 TKR Mayor Sambas, massa rakyat dan pejuang lantas mengiring para tawanan perang ke tepian Kali Bekasi. Satu persatu, serdadu Kaigun itu disembelih dan mayatnya dihanyutkan ke dalam sungai. Bahkan, menurut berbagai saksi, setelah eksekusi para tentara Kaigun, Kali Bekasi itu sampai berwarna merah karena darah yang keluar dari tubuh para serdadu Jepang itu. Ketika mengetahui peristiwa pembunuhan 90 tentara Jepang, Laksamana Muda Maeda menjadi marah.
Dalam nada sangat marah, Komandan Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang itu melayangkan protes keras kepada pemerintah Republik Indonesia. Menanggapi protes keras dari Laksamana Maeda, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Raden Said Sukanto Tjokrodiatmojo bersama seorang staf Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Budiarto, lantas menghadap Maeda di Kebun Sirih, Jakarta. Dalam nada yang sangat marah, Laksamana Muda Maeda menanyakan legalitas tentara mereka dibantai. Kejadian ini dapat menjadi bukti kepada dunia bahwa bangsa Indonesia tidak memiliki pendirian yang teguh, ujar Laksamana Maeda. Sukanto berusaha tidak terpancing amarah yang dilontarkan Maeda itu. Setelah meminta maaf terlebih dahulu, ia kemudian mengatakan bahwa insiden stasiun Bekasi tersebut di luar kemampuan atau kewenangan pemerintah Republik Indonesia. Memang benar, hanya pemerintah Republik Indonesia yang memiliki hak melakukan hukuman mati. Tapi, seperti yang Tuhan ketahui, Bekasi merupakan daerah yang belum sepenuhnya tunduk kepada hukum pemerintah Republik Indonesia. Demikian penjelasan Sukanto seperti dikutip dalam Material on Japanese Military Administration in Indonesia yang dikeluarkan oleh Institut Ilmu Sosial Universitas Waseda, Jepang. Setelah dilakukan pendekatan politik secara intens oleh pemerintah Republik Indonesia, Laksamana Muda Maeda akhirnya dapat dibuat maklum. Namun, ia memberi catatan bahwa kejadian itu harus menjadi yang terakhir dan pemerintah Republik Indonesia wajib mengantisipasi terjadinya insiden yang serupa secara serius. Jika dibiarkan saja, maka tidak mustahil kejadian di Bekasi itu akan merajalela di mana-mana, ungkap Laksamana Muda Maeda. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap insiden pembunuhan 90 tentara Jepang, pada 25 Oktober 1945, Presiden Soekarno berkunjung ke Bekasi. Di depan rakyat Bekasi, ia memohon agar rakyat mentaati setiap perintah yang datang dari pemerintah Republik Indonesia dan melarang keras para pejuang untuk melakukan lagi upaya-upaya penjegatan kereta api. Permintaan Soekarno itu diterima oleh rakyat Bekasi. Akhirnya, monumen Kali Bekasi itu dibangun untuk menyampaikan pesan perdamaian dan cinta kasih antara Jepang dan Bekasi.